yang terjadi adalah ada koherenitas lah ya, atau ada kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang kemudian menjadi hasil dari pemilu, calon legislatif tertentu yang menang, maka begitulah seharusnya yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi kita tahu dalam prakteknya karena keterbatasan, biasanya ada dua macam bias terjadi. Pertama, bias dari sisi aspirasi masyarakat itu sendiri, belum tingkat pemahaman atau informasi yang asimetris antara si calon dengan masyarakat. Jadi masyarakat misalkan tahunya si calon A misalkan hanya 10% atau 20%, tapi dia sudah menjatuhkan pilihan ke calon itu. Belakangan dia kecewa bahwa ternyata si calon ini tidak sesuai dengan yang dia harapkan atau digambarkan oleh 10-20% informasi yang dia terima. Jadi di situ bias ada sebenarnya real yang dia inginkan itu kriteria seorang pemimpin atau wakil rakyat seperti apa atau partai seperti apa, itu di situ terjadi bias karena disinformasi. Nah, ini ada juga faktor keterbatasan pendidikan, intelektualitas dari masyarakat. Bias kedua biasanya berkaitan dengan proses patgulipat di dalam proses perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Nah, ini kerjaannya KPU ini. Kita tahu banyak patgulipat. Jadi suara rakyat seharusnya terpilih si A, ternyata kemudian yang ditetapkan KPU si B. Patgulipat ini banyak terjadi di tingkat kelurahan, kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten dan provinsi biasanya sudah lebih sulit karena pers dan juga saksi dari partai juga sudah lebih lengkap biasanya. Nah, di tingkat desa dan kecamatan kadang-kadang partai tertentu atau perwakilan calon tertentu itu tidak ada. Nah, jadi suka terjadi dua bias itu. Jadi bias karena disinformasi maupun bias karena patgulipat atau permainan penyelenggara pemilu yang tentu di-endorse oleh calon ya. Jadi calon yang memainkan dan ya kita sudah tahu semua lah itu. Saya punya banyak teman yang jadi anggota KPU di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di DPR RI maupun di tingkat pusat. Juga banyak teman-teman yang mencalonkan baik di tingkat DPRD 1, 2 maupun DPR RI. Jadi hal seperti itu banyak kita dengar tetapi sulit dibuktikan. Dan serba nggak enak kita ngomong keras soal ini, apalagi menyinggung nama tertentu, apakah itu partai ataukah nama figur-figur tertentu, karena ya dari teman-teman juga. Jadi memang serba sulit, tapi kita harus tetap punya komitmen untuk memperbaiki kualitas dari penyelenggaraan pemilu ini agar tidak terjadi dua bias itu. Nah, itu perspektif pertama dari sisi pemilu sebagai ritual atau rutinitas demokrasi. Kemudian yang kedua, pemilu sebagai proses pendidikan politik. Jadi dalam hal ini masyarakat dari pemilu ke pemilu harus belajar bagaimana menggunakan hak suaranya dengan baik. Penyelenggara pemilu juga harus belajar bagaimana dari waktu ke waktu bisa lebih menggaransi terwujudnya asas jurdil. Kemudian kontestan itu bisa individu seperti DPD RI, bisa juga partai politik, bisa juga capres. Itu juga bisa belajar bagaimana menghadirkan sebuah pemilu yang berkualitas. Karena legitimasi politik kita tahu ini terjadi saat ini maupun di periode kedua SBY kemarin, ketika pemilunya kurang jurdil lah bisa dikatakan begitu dengan berbagai indikator yang kita tahu, pasti periode kedua itu lebih gaduh, banyak mulai muncul kasus, terus kemudian legitimasi masyarakat juga terasa lah. Jadi suatu proses yang diperoleh, kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang baik itu akan lebih menciptakan kondusivitas politik, legitimasi politik yang lebih otentik
dibandingkan dengan proses pemilu yang diselenggarakan tidak tidak jurdil lah gitu. Kita tahu tidak mungkin 100% jurdil, tapi kalau secara presentasi lebih banyak tidak jurdilnya, ataupun katakanlah tidak jurdilnya memang presentasinya kecil tapi sangat menentukan gitu kan. Nah, kalau perbedaan calon A dengan calon B tipis, suara yang di markup itu cuma 10%, tapi 10% itu menentukan, nah sama aja kan gitu. Jadi saya melihat bahwa implikasi dari proses pemilu yang tidak jurdil itu juga berpengaruh terhadap selain legitimasi kekuasaan,